Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan, selamat pagi dan bertemu kembali dengan saya Pastor Hendrik Makasale. Apa kabar semua? Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat karena saudara terus diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dengan judul memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada kehidupan kita. Saya ambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-41. Kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai ayat 42. Saya membacakannya terlebih dahulu dengan demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semua, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke sebuah kampung, maka dia masuk ke sebuah rumah, yaitu rumah Marta dan Maria. Kisah ini sangat terkenal sampai sekarang. Kenapa? Karena ada begitu banyak pandangan-pandangan yang negatif tentang Marta. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua bahwa sebenarnya Marta tidak seperti yang kita pahami, seperti yang kita memiliki cara pandang bahwa Marta adalah seorang yang negatif, ya. Tetapi itu akan saya bahas di video yang berikutnya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang memilih bagian yang terbaik. Nah, ketika Marta ini Yesus datang ke rumahnya, dia begitu luar biasa penyambutannya sebagai seorang yang memiliki kebudayaan Timur Tengah. Pada saat itu penyambutan tamu itu adalah sesuatu yang penting. Kalau seandainya tamu tidak dilayani dengan baik, maka itu membuat tuan rumah akan menjadi malu, ya. Itu kebudayaan di sana. Dan itu diperlihatkan oleh Marta dengan bagaimana dia sibuk di dapur, bagaimana dia ingin menyiapkan hidangan yang terbaik, bagaimana dia ingin menyambut dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus sebagai tamu pada saat itu. Tetapi ketika dia melihat saudara perempuannya ini, yaitu Maria, yang tidak memiliki kebiasaan yang sama seperti kebudayaan di sana, yaitu menyambut tamu dengan baik, dia komplain. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan, kenapa engkau diam saja? Engkau tidak menyuruh saudaraku Maria ini untuk membantu aku di dapur. Inilah yang kita akan bicarakan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki respon yang berbeda tentang apa yang dikatakan oleh Marta. Kita lihat di ayat yang ke-41. Respon Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu, ya, apa yang ada di dalam hati Marta, apa yang ada di dalam pikiran Marta, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai manusia ini memiliki pilihan, ya. Kita bisa memilih makan makanan yang enak atau tidak enak, makanan-makanan yang sehat atau tidak sehat. Kita bisa memilih setiap pekerjaan kita bisa memilih pasangan hidup kita. Tetapi di dalam pilihan kita itu ada yang namanya akibat atau risiko ketika kita mengambil satu pilihan atau satu keputusan. Tetapi hari ini kita mau belajar dari Maria, bagaimana dia mengambil satu pilihan. Dan itu sangat di mata Tuhan itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa pilihan Maria itu tidak bisa diambil daripada kehidupannya. Apa itu pilihannya? Ya, kita percaya bahwa ketika Maria ini dia duduk tenang, dia dekat dengan kaki Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan kalamnya Tuhan, dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia mendapatkan satu bagian yang kekal yang tidak bisa diambil daripada kehidupannya. Apa yang membuat Marta begitu khawatir? Ya, apa yang membuat Marta begitu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Jawabannya ialah dia tidak rest, dia tidak tenang, dan dia tidak duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dia begitu khawatir dengan kehidupannya. Kita tahu bahwa banyak firman Tuhan berkata jangan khawatir. Tetapi inilah yang menjadi persoalan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa sekarang ini juga, apalagi di saat pandemi sekarang ini, kita begitu khawatir. Dan kita tidak memilih bagian yang terbaik, yaitu kita tidak rest, kita tidak tenang, dan kita tidak duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang terbaik daripada Tuhan. Kita tidak memilih bagian yang terbaik, malah kita memilih bagian yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita belajar dari Maria. Dia begitu rest, dia begitu tenang. Kenapa dia tidak khawatir tentang kehidupannya? Maria ini tidak khawatir. Dan kenapa Maria tidak menyusahkan diri dengan berbagai banyak perkara? Karena dia memilih tenang, duduk dekat dengan kaki Tuhan. Dia memiliki sikap yang tenang, rest. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itu merupakan bagian yang tidak bisa diambil daripada kehidupannya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai landasan pondasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga bagian itu yang membuat kita kuat. Kuat secara rohani, kuat secara iman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pilih bagian yang terbaik di saat-saat krisis sekarang. Apakah kita mau khawatir ataukah kita menyusahkan diri dengan banyak perkara? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita memilih bagian yang terbaik, kita memilih kehidupan kekal, kita memilih firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, kekal selama-lamanya. Itu tidak bisa diambil daripada kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pilihlah bagian yang terbaik yang tidak bisa menyusahkan kita dengan kekhawatiran, dengan berbagai macam perkara-perkara kehidupan dunia sekarang ini. Tetapi kita memilih bagian yang terbaik, membuat kita happy, membuat kita tenang, membuat kita rest di dalam Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata, sekali-sekali pun kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita memilih bagian yang terbaik, maka itu tidak bisa akan diambil daripada kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih bagian yang tidak baik, yang sesuai dengan harapan dunia yang memberikan, itu akan diambil temporary, sementara. Tetapi kita memilih bagian yang kekal abadi, tidak akan pernah bisa diambil daripada kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat mampu memilih bagian yang terbaik. Ingat, pilihan ada dalam tangan kehidupan kita. Hidup ini adalah pilihan, tetapi pilihlah bagian yang terbaik. Maka itu tidak akan pernah bisa diambil daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Shalom.